Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap tabu, masalah ereksi pada pria. Masalah ini bukan sekadar soal fisik atau usia, tapi cerminan kesehatan tubuh dan pikiran secara menyeluruh. Mari kita bongkar 6 pilar utama vitalitas pria. Siap? Mari mulai. Bayangkan tubuh kita seperti orkestra, dan otak adalah konduktornya. Saat stres dan cemas, otak gagal mengatur pembuluh darah dan saraf di area vital. Stres kerja, tekanan finansial, atau kecemasan performa bisa langsung memengaruhi ereksi. Hormon stres seperti kortisol menyempitkan pembuluh darah, membuat aliran darah ke organ vital terganggu. Ini reaksi biologis normal, bukan tanda kelemahan. Tapi jika dibiarkan, bisa jadi lingkaran setan, gagal ereksi, makin cemas, makin sulit. Di bab berikutnya, kita bahas cara memutus lingkaran ini. Stres dan kecemasan adalah dua biang kerok utama yang sering kali tidak kita sadari, namun sangat berpengaruh terhadap kesehatan pria, khususnya dalam hal fungsi seksual. Banyak orang mengira masalah ereksi hanya disebabkan oleh faktor fisik, padahal pikiran dan perasaan punya peran besar di balik layar. Ketika seseorang merasa tertekan, cemas, atau khawatir berlebihan, tubuh langsung merespons dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Dalam situasi stres, tubuh memproduksi hormon adrenalin dan kortisol dalam jumlah besar. Kedua hormon ini memang penting untuk bertahan hidup, tapi jika terus-menerus tinggi, justru menjadi musuh utama ereksi. Adrenalin membuat pembuluh darah menyempit, sementara kortisol menekan produksi hormon-hormon penting lain yang dibutuhkan untuk gairah dan performa seksual. Akibatnya, aliran darah ke organ vital terganggu, dan kemampuan ereksi pun menurun. Studi ilmiah menunjukkan bahwa pada pria muda, faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan tekanan sosial adalah penyebab utama disfungsi ereksi. Banyak pria merasa malu atau enggan membicarakan masalah ini, padahal konsultasi dengan ahli kesehatan mental bisa sangat membantu. Dengan memahami akar masalahnya, penanganan bisa lebih tepat sasaran. Dalam pandangan tradisional Chinese medicine, stres dianggap menyebabkan stagnasi qi hati. Qi adalah energi vital yang mengalir di seluruh tubuh. Jika qi hati terhambat, aliran darah ke organ-organ penting, termasuk organ reproduksi, ikut terganggu. Praktisi TCM percaya bahwa menjaga keseimbangan emosi dan energi sangat penting untuk kesehatan seksual. Jika stres dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bisa jauh lebih serius. Stres kronis meningkatkan risiko penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Ketiga penyakit ini dikenal sebagai faktor utama yang memperburuk masalah ereksi. Selain itu, konsumsi obat-obatan untuk penyakit kronis juga bisa menambah tantangan dalam menjaga performa seksual. Inilah yang disebut efek domino. Stres memicu masalah ereksi, lalu masalah kesehatan lain bermunculan, dan akhirnya kualitas hidup pun menurun. Satu masalah kecil bisa berkembang menjadi rangkaian masalah yang saling berkaitan jika tidak segera diatasi. Karena itu, sangat penting untuk mengelola stres secara aktif, bukan hanya mengobati gejalanya saja. Teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau sekadar menulis jurnal bisa membantu menurunkan tingkat stres. Konsultasi dengan profesional juga sangat dianjurkan agar penanganan lebih menyeluruh. Dengan mengelola stres, kita tidak hanya memperbaiki kualitas ereksi, tapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas jurus jitu untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Saatnya kita belajar dua jurus ampuh untuk melawan stres dalam hubungan, meditasi dan komunikasi. Dua hal sederhana ini bisa menjadi fondasi kuat untuk menjaga keharmonisan, apalagi di tengah tekanan hidup sehari-hari. Meditasi bukan hanya soal duduk diam, tapi tentang melatih pikiran agar lebih tenang dan jernih, sehingga kita bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. Cobalah luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk latihan pernapasan dalam. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar, dan biarkan tubuh serta pikiranmu rileks. Latihan sederhana ini bisa menurunkan stres, menenangkan hati, dan membuatmu lebih siap menghadapi tantangan bersama pasangan. Tidak perlu alat khusus, cukup niat dan konsistensi. Jadikan meditasi sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan hanya saat panik atau stres memuncak. Konsistensi adalah kunci utama. Dengan membiasakan diri bermeditasi, kamu akan lebih mudah mengelola emosi dan tidak mudah terpancing konflik. Catat jadwal meditasi di kalender, atau ajak pasangan untuk melakukannya bersama,
agar lebih menyenangkan. Jurus kedua adalah komunikasi terbuka dengan pasangan. Jangan ragu untuk membicarakan perasaan, harapan, dan kekhawatiranmu. Komunikasi yang jujur dan terbuka bisa mencegah salah paham, memperkuat kepercayaan, dan membuat hubungan semakin erat. Jangan pendam masalah sendiri. Sampaikan apa yang kamu rasakan tanpa saling menyalahkan. Dengarkan pasangan dengan empati, dan berikan ruang untuk saling memahami. Ingat, tujuan komunikasi adalah mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang salah. Dengan komunikasi yang baik, pasangan akan menjadi rekan satu tim, bukan sekadar penonton dalam hubungan. Kalian bisa saling mendukung, berbagi beban, dan merayakan keberhasilan bersama. Hubungan pun terasa lebih hangat dan penuh makna. Sebaliknya, diam dan memendam perasaan hanya akan menambah kecemasan dan memperbesar jarak. Salah paham bisa muncul, dan masalah kecil bisa menjadi besar jika tidak segera dibicarakan. Jangan biarkan keheningan menjadi tembok pemisah di antara kalian. Ingat, ranjang bukan hanya tempat tidur, tapi juga ruang untuk berbagi keintiman, cerita, dan tawa. Jadikan momen di kamar sebagai waktu untuk saling mendekat, bukan ajang saling menuntut atau bertengkar. Dengan meditasi dan komunikasi, dua kunci utama sudah ada di tanganmu. Mulailah dari hal kecil, lakukan dengan konsisten, dan rasakan perubahan positif dalam hubungan. Keseimbangan batin dan keterbukaan hati akan membawa keharmonisan yang lebih dalam bersama pasangan. Sekarang soal makanan. Pembuluh darah ibarat pipa, makanan buruk seperti lemak jenuh dan gula bisa menyumbatnya. Ereksi butuh aliran darah lancar, jadi pola makan sangat berpengaruh. Makanan olahan, gorengan, dan minuman manis adalah musuh utama vitalitas. Dalam TCM, makanan berlemak dan manis menghasilkan kelembapan yang menghambat aliran energi. Pilihan di meja makan hari ini menentukan performa Anda besok. Menu pro-vitalitas bukan hanya penting untuk kesehatan tubuh secara umum, tapi juga sangat berpengaruh pada vitalitas pria, termasuk kesehatan adik kecil. Memperbanyak makanan alami dan mengurangi makanan olahan adalah langkah awal yang sangat penting. Makanan alami seperti buah, sayur, kacang-kacangan, dan ikan mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ, termasuk organ reproduksi. Sementara makanan olahan seringkali mengandung bahan tambahan yang justru bisa merusak kesehatan pembuluh darah dan hormon. Flavonoid yang terkandung dalam buah beri, apel dan jeruk misalnya, sangat bermanfaat untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Pembuluh darah yang sehat sangat penting untuk aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Dengan rutin mengonsumsi buah-buahan ini, kamu membantu tubuh melawan radikal bebas dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Selain buah, sayuran hijau seperti bayam dan kale juga kaya akan nitrat alami. Nitrat ini akan diubah tubuh menjadi oksida nitrat, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke organ-organ penting, termasuk organ reproduksi. Konsumsi sayuran hijau secara rutin bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan vitalitas meningkat. Jangan lupakan kacang-kacangan dan ikan salmon. Keduanya merupakan sumber L-arginin, asam amino yang berperan penting dalam produksi oksida nitrat. L-arginin juga membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah dan mendukung performa pria. Selain itu, salmon kayakan omega-3 yang baik untuk jantung dan otak. Di sisi lain, hindari konsumsi gula tambahan, lemak trans, dan alkohol berlebihan. Ketiganya bisa merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko peradangan, dan mengganggu keseimbangan hormon. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menyebabkan masalah metabolik dan menurunkan fungsi ereksi. Mulailah mengganti camilan keripik dengan kacang-kacangan yang lebih sehat, dan pilih infused water dengan irisan lemon atau mentimun sebagai pengganti minuman manis. Langkah kecil ini bisa memberikan dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Pola makan yang buruk adalah salah satu faktor risiko utama penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan juga disfungsi ereksi. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika kamu ingin memulai perubahan pola makan agar hasilnya lebih optimal dan sesuai kebutuhan tubuhmu. Ingat, investasi lewat makanan sehat jauh lebih murah dan bermanfaat daripada harus membayar mahal untuk mengatasi masalah kesehatan di kemudian hari. Dengan memilih makanan yang tepat, kamu tidak hanya menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga mendukung vitalitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Olahraga adalah kewajiban, bukan pilihan.
Kardio seperti lari, berenang, atau bersepeda melatih jantung dan sirkulasi darah. Olahraga rutin menjaga pembuluh darah tetap elastis dan bersih. Studi jalan kaki 30 menit sehari bisa kurangi risiko disfungsi ereksi hingga 41%. Minimal 150 menit kardio per minggu bisa dibagi jadi sesi singkat. Latihan kekuatan juga penting untuk testosteron. Hindari gaya hidup sedentary, duduk terlalu lama memperburuk sirkulasi dan metabolisme. Bergeraklah, jangan tunggu sampai masalah datang. Kadang, masalah ereksi adalah alarm dari tubuh untuk kondisi medis serius. Pembuluh darah penis sangat kecil, jadi gejala sering muncul di sana lebih dulu. Disfungsi ereksi bisa jadi tanda awal penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jika masalah ereksi konsisten apalagi dengan faktor risiko lain, segera periksa ke dokter. Jangan diagnosis sendiri atau beli obat sembarangan. Dokter akan cek akar masalah, bukan hanya gejala. Mengobati penyakit dasarnya seringkali memperbaiki fungsi ereksi. Masalah ereksi adalah pesan, bukan vonis. Pikiran tenang, pola makan sehat, dan tubuh aktif adalah fondasi vitalitas sejati. Mulailah dari langkah kecil, latihan pernapasan, ganti minuman manis, ajak pasangan jalan sore. Konsistensi membangun perubahan besar. Jangan ragu cari bantuan profesional jika perlu. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk diri dan keluarga. Keperkasaan sejati diukur dari komitmen merawat tubuh dan pikiran. Banyak obat yang kita konsumsi setiap hari, seperti antihipertensi dan antidepresan, ternyata bisa memicu atau memperburuk masalah ereksi. Mungkin Anda tidak menyadari, obat-obatan yang diresepkan untuk menjaga kesehatan jantung, tekanan darah, atau suasana hati, bisa membawa efek samping yang memengaruhi kehidupan seksual Anda. Ini adalah dilema yang sering dihadapi banyak orang. Di satu sisi, obat-obatan ini sangat penting untuk mengontrol penyakit kronis. Namun di sisi lain, mereka bisa menjadi penyebab tersembunyi dari masalah ereksi yang mengganggu kepercayaan diri dan hubungan. Obat diuretik dan beta blocker misalnya, dapat mengurangi aliran darah ke penis. Efek ini terjadi karena obat tersebut bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung, sehingga aliran darah ke organ-organ tubuh, termasuk penis, menjadi berkurang. Akibatnya, kemampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi bisa terganggu, meskipun Anda merasa sehat secara umum. Obat-obatan ini memang sangat penting untuk kesehatan Anda, terutama bagi penderita tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Namun, efek sampingnya pada fungsi seksual tidak boleh diabaikan. Banyak pasien merasa malu atau enggan membicarakan masalah ini, padahal komunikasi terbuka dengan dokter sangat penting agar solusi terbaik bisa ditemukan. Jangan pernah berhenti minum obat tanpa konsultasi dokter. Menghentikan obat secara tiba-tiba bisa berbahaya dan memperburuk kondisi kesehatan Anda. Jika Anda mengalami masalah ereksi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berbicara dengan dokter, bukan mengambil keputusan sendiri. Jika Anda mengalami masalah ereksi, periksa semua obat yang Anda konsumsi dan diskusikan dengan dokter tentang alternatif yang lebih ramah fungsi seksual. Terkadang, dokter bisa menyesuaikan dosis, mengganti obat, atau menambahkan terapi lain untuk membantu mengatasi efek samping ini tanpa mengorbankan kesehatan utama Anda. Beberapa antidepresan, terutama golongan SSRI, juga bisa menurunkan gairah dan kemampuan ereksi. Efek ini bisa sangat mengganggu, terutama jika Anda sedang berjuang melawan depresi dan berharap kualitas hidup membaik. Jangan ragu untuk mengungkapkan keluhan ini pada dokter, karena ada banyak pilihan pengobatan yang bisa dipertimbangkan. Ingat, ini bukan salah Anda. Ini efek farmakologis yang memang bisa terjadi pada siapa saja. Tidak perlu merasa bersalah atau malu, karena masalah ini sangat umum dan bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Solusi dimulai dengan keterbukaan pada dokter, bukan dengan menghentikan obat sendiri. Dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, Anda dan dokter bisa bekerja sama menemukan jalan keluar terbaik, sehingga kesehatan fisik dan kualitas hidup seksual Anda tetap terjaga. Komunikasi adalah kunci utama dalam menghadapi masalah ereksi. Masalah ini bukan hanya urusan pria, tapi juga pasangan. Jika tidak dibicarakan, kecemasan dan salah paham bisa memperburuk situasi. Kecemasan performa dapat menciptakan lingkaran setan yang memperparah disfungsi ereksi. Mulailah percakapan di waktu yang santai. Gunakan kalimat "saya" untuk mengungkapkan perasaan.
Respons pasangan yang suportif sangat penting untuk memutus lingkaran kecemasan. Diam hanya akan memperbesar jarak emosional. Komunikasi yang baik adalah fondasi keintiman fisik dan emosional. Anggap komunikasi sebagai pelumas hubungan, tanpanya segalanya jadi seret. Tubuh pria berubah seiring usia, termasuk penurunan testosteron dan elastisitas pembuluh darah. Ereksi membutuhkan aliran darah yang baik. Penuaan dan gaya hidup buruk mempersempit pembuluh darah. Usia memang faktor risiko, tapi bukan takdir. Banyak pria lanjut usia tetap aktif secara seksual jika menjaga kesehatan. Rawat tubuh seperti mobil klasik, perawatan rutin menjaga performa. Kerusakan akibat gaya hidup buruk di usia muda akan terasa di usia tua. Mulailah gaya hidup sehat sedini mungkin. Investasi kesehatan hari ini menentukan vitalitas di masa depan. Obat, komunikasi, dan usia saling terkait dalam masalah ereksi. Contoh, pria usia 55 tahun dengan tekanan darah tinggi minum beta blocker, lalu mulai mengalami masalah ereksi. Ia malu bicara, pasangan merasa ditolak, kecemasan meningkat, semua saling memperburuk. Sebaliknya, hubungan yang buruk dan stres juga bisa memicu masalah ereksi, apalagi jika usia bertambah. Solusi harus holistik, medis, psikologis, dan relasional. Mengganti obat saja tidak cukup jika komunikasi dan kecemasan tidak diatasi. Terapi pasangan pun tak efektif jika masalah fisik diabaikan. Semua aspek harus disentuh agar solusi benar-benar efektif. Jangan perbaiki satu kaki kursi, perbaiki semuanya agar stabil. Selain medis barat, pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, menawarkan pendekatan holistik untuk vitalitas seksual. Dalam TCM, masalah ereksi sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan energi ginjal. Keseimbangan yin dan yang ginjal penting untuk ereksi yang sehat. Herbal seperti ginseng dan horny goat wheat telah terbukti membantu aliran darah dan vitalitas. Akupunktur juga bisa membantu, terutama untuk kasus psikogenik. Penggunaan herbal dan akupunktur harus di bawah pengawasan ahli. Menggabungkan pendekatan barat dan timur bisa memberi hasil lebih optimal. Jangan abaikan kearifan kuno. Integrasi bisa jadi kunci solusi. Pengetahuan yang kita miliki akan menjadi kekuatan nyata jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya mengetahui teori, kita perlu mengambil langkah konkret agar manfaatnya terasa. Setiap perubahan kecil yang kita lakukan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kualitas hidup kita. Salah satu cara sederhana adalah dengan fokus pada kesehatan kardiovaskular. Olahraga ringan seperti jalan kaki selama 30 menit setiap hari tidak hanya menyehatkan jantung, tapi juga efektif menurunkan risiko disfungsi ereksi. Aktivitas fisik teratur membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan energi. Selain olahraga, pola makan sehat sangat penting. Terapkan pola makan Mediterania yang kaya akan buah, sayur, ikan, dan minyak zaitun. Nutrisi dari makanan ini membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Mulailah mengganti camilan tidak sehat seperti keripik atau kue manis dengan kacang-kacangan atau semangka. Pilihan camilan sehat ini kaya antioksidan dan baik untuk pembuluh darah sehingga mendukung kesehatan seksual dan vitalitas. Hindari makanan olahan, gula berlebih, dan lemak jenuh. Makanan-makanan ini dapat merusak pembuluh darah dan menurunkan kualitas hidup. Membiasakan diri memilih makanan alami adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan. Selain menjaga tubuh, jangan lupakan hubungan emosional. Jadwalkan waktu bicara berkualitas dengan pasangan setiap minggu. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan dan koneksi emosional yang kuat, yang sangat penting untuk keharmonisan hubungan. Kelola stres dengan berbagai cara, seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik, atau menekuni hobi. Aktivitas ini membantu menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan emosi. Cobalah teknik pernapasan sederhana. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Latihan ini efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan. Ingat, stres kronis adalah musuh utama libido dan ereksi. Jika dibiarkan, stres bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Terapkan langkah-langkah ini secara konsisten. Dengan komitmen dan kesadaran, pengetahuan yang Anda miliki akan benar-benar menjadi kekuatan untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mengabaikan masalah ereksi bisa merusak hubungan, kepercayaan diri, dan kesehatan mental. Keintiman fisik dan emosional bisa hilang, memicu perselingkuhan atau perceraian.
Pria bisa mengalami depresi, kecemasan, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Disfungsi ereksi sering jadi tanda awal penyakit kardiovaskular. Pembuluh darah di penis lebih kecil, sehingga gejala muncul lebih awal dibanding jantung. Mengabaikan masalah ini berarti melewatkan kesempatan deteksi dini penyakit serius. Jangan anggap remeh, ini bukan sekadar masalah seksual, tapi sinyal kesehatan tubuh. Bertindaklah sebelum terlambat. Masalah ereksi bukan kutukan, tapi kondisi medis yang bisa diatasi dengan pengetahuan dan tindakan. Kunci utama, berani bicara dan mencari solusi. Anda tidak sendirian, bicaralah dengan pasangan dan dokter tanpa malu. Langkah pertama adalah memecah keheningan. Terapkan pola makan sehat, olahraga, kelola stres, dan bangun komunikasi. Anda adalah kapten kapal hidup Anda. Ambil kendali. Jangan biarkan masalah kecil menenggelamkan kebahagiaan Anda. Hadapi tantangan dengan kepala tegak dan informasi yang tepat. Terima kasih telah menyimak. Jadilah pemirsa cerdas, dan jangan ragu mencari bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.